Halo Yoters, apa kabar? Bagaimana kabar kalian di hari Senin hari ini? Memang ini hari libur nasional, saya tahu, udah nggak berasa libur kan? Karena hampir setiap hari ritme kerja kita atau ritme aktivitas kita seperti ini. Tapi saya harapkan semua partisipan di sini, teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang fit, dan juga dalam keadaan yang prima dan juga keadaan yang positif. Nah, selamat datang di acara Inspira Webinar, Makin Pintar di Rumah, bersama Satu Indonesia Award 2020. Nama saya Robert Haryanto, saya akan menjadi host teman-teman pada sore hari ini. Nah, pada sesi Inspira Webinar kali ini, yang juga saya senang banget untuk menjadi bagian di dalamnya, karena kita akan bahas satu hal yang penting dan juga satu hal yang sangat krusial. Temanya mungkin teman-teman sudah mendapatkan banner yang sudah diposting di berbagai media sosial, pendidikan kunci peradaban. Dan juga kita akan membahas mengenai atau Satu Indonesia Award 2020 atau Satu Indonesia Award 2020 yang ke-11 kalinya, bareng narasumber yang keren-keren banget. Nah, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan juga, dalam kesempatan kali ini, dalam Inspira Webinar kali ini, saat yang tepat ya untuk kita menunjukkan kepedulian kita terhadap siapapun yang terdampak dari COVID-19, karena COVID-19 adalah masalah dunia, bukan hanya masalah para tenaga medis, bukan hanya masalah para dokter, rumah sakit, tapi adalah masalah semua orang dengan beragam profesi, karena berdampak luar biasa sekali pada situasi ekonomi sekarang. Jika Anda tertarik dan juga jika Anda mempunyai hati untuk berdonasi, Anda juga dapat menunjukkan kepedulian terhadap situasi pandemi COVID-19 dengan cara berdonasi melalui Nurani Astra dengan running text yang ada di bawah ini. Oke, Satu Indonesia Awards yang ke-11 adalah sebuah penghargaan, ajang penghargaan yang diinisiasi oleh Astra untuk generasi muda yang memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Nah, bidang-bidangnya ada banyak dalam bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan juga teknologi. Serta satu kategori kelompok yang mewakili 5 bidang tersebut. Nah, tahun ini Astra juga memberikan tambahan kategori apresiasi khusus kepada para pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19. Tanpa pamrih ini penting karena yang tadi saya katakan, banyak sekali mereka-mereka yang bekerja dalam sunyi, para pejuang kehidupan, para pejuang kemanusiaan yang mereka tuh tidak mencari pamor, mereka membantu sesama misalnya dengan cara membagikan makanan pada saat bulan puasa atau kemudian berkonsultasi gratis kalau tenaga kesehatan. Mereka berjuang dalam sunyi dan tidak mendapatkan pamor, sorotan media, tapi jika Anda kenal salah satu di antara mereka yang begitu berjasa dalam masa-masa sulit ini, Anda juga dapat daftarkan mereka untuk mendapatkan award Satu Indonesia oleh Astra. Nah, pendaftaran Anda dapat akses di www.satu-indonesia.com. Pendaftaran dibuka hingga tanggal 2 Agustus 2020. Nah, selama 1 jam kita akan ngobrol, kita akan membahas banyak hal mengenai pendidikan, tapi ada juga aturan-aturannya. Yang pertama, aturan dalam webinar kali ini adalah teman-teman bisa bertanya langsung kepada narasumber yang nanti akan saya bacakan. Kita akan melihat konteks pertanyaannya, nanti akan dimasukkan ke dalam pembahasan yang ada melalui chat YouTube, Facebook, Twitter. Nah, komentar terbaik juga akan mendapatkan hadiah, di mana hadiahnya itu adalah cenderamata, Astra, dan juga hadiah dari Young on Top. Hadiah akan kami berikan kepada penanya terbaik. Dan kemudian teman-teman dilarang untuk berkata kasar dan juga gibah atau mencemooh di dalam kolom komentar. Oke, sekarang tanpa berpanjang lebar, saya akan undang 2 narasumber yang satu saya sudah kenal, satu saya baru kenal, tapi ini akan seru banget. Yang pertama adalah Ai Nur Hidayat. Ai Nur Hidayat adalah penerima apresiasi Satu Indonesia Awards di tahun 2019, di tahun lalu, dan ia adalah pendiri SMK Bakti Karya. Dan kemudian saya sudah kenal ini, Tasya Kamila sebagai seorang aktris, penerima beasiswa LPDP, dan juga kalau saya katakan aktivis pendidikan. Dan dua-duanya sudah hadir bersama dengan saya. Halo Ai, halo Tasya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Aduh, Sehat. Sehat-sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Aku ke Tasya dulu deh ya. Tas, gimana? Sekarang PSBB, kamu juga punya banyak aktivitas, kamu juga aktivis pendidikan. Apa dampaknya terhadap kampanye-kampanye kamu, kampanye pendidikan? Oke,
Kalau untuk campaign pendidikan sendiri, kegiatan di bidang pendidikan, alhamdulillah dengan adanya teknologi sih sebenarnya masih bisa terbantu ya, walaupun kita Ini harus kan beradaptasi. Ya, kita harus beradaptasi juga gimana cara kita, khususnya bagi para siswa nih atau mahasiswa, oh. bagaimana caranya supaya tetap bisa fokus belajar di rumah aja, bisa tetap produktif selama di rumah aja, dan nggak kelewat mager selama di rumah aja. Itu sangat terbantu sih kalau untuk aktivitas pendidikan. Tapi mungkin kalau untuk aktivitas lainnya yang termasuk pendidikan tapi harus dilakukan secara outdoor atau harus gathering bersama, kayak yang ada di yayasan aku salah satunya itu ya mau nggak mau harus tertunda dulu. Kita harus pikirkan bagaimana cara menanggulanginya. Tapi so far untuk kegiatan pendidikan seperti aku ngisi talk show ataupun ngajar lewat salah satu platform pendidikan itu masih bisa jalan. Berarti campaign apa dari yayasan kamu yang sekarang tertunda, tidak bisa digantikan Ini dengan ada hubungannya juga sih sama pendidikan. Jadi sebelum PSBB, aku sama yayasan aku sempat udah survei beberapa sekolah yang belum teraliri listrik. Kita ingin mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan dialirkan di sekolah tersebut yang belum mendapatkan akses listrik. Tapi betul. karena kalau untuk install barang-barangnya dan juga untuk launchingnya segala macam serta pelatihan gimana caranya untuk menggunakan teknologinya itu benar-benar harus ketemu langsung sama orangnya, harus mobilitas tinggi, itu belum bisa kita lakukan. Jadi tertunda dulu nih, padahal kita udah dapetin beberapa titik ataupun beberapa sekolah yang bisa jadi potential recipient untuk proyek kita. Oke, kita bicara sama yang punya sekolah deh kalau gitu. Ai kan punya sekolah nih, SMK Bakti Karya. Sekolahnya gimana? Bakti Karya Parigi. Ya, apa? Sorry, Bakti Karya? SMK Bakti Karya Parigi. Parigi itu nama wilayahnya, nama daerah, kecamatan. Berarti Di Pangandaran. Parigi, ya di Pangandaran, Jawa Barat. Gimana sekolahnya? Sekarang sih sekolahnya lagi persiapan untuk, kan sekarang masuk periode penilaian, terus persiapan untuk tahun ajaran baru. Jadi karena ada PSBB, jadi sekolahnya juga belajar di rumah kawan-kawan. Nah, kalau aktivitas di sekolahnya sendiri, walaupun libur gitu, orang bilang libur lah, sekolahnya tetap aktif karena ada 22 siswa yang tinggal di sekitar asrama. Jadi, dan mereka punya lahan 3.000-an meter itu untuk dikelola bareng-bareng. Jadi kalau lahan yang nggak diurus juga nanti pada mati tuh. Makanya tetap ada aktivitas di sekolah. Oke, berapa siswa sih yang bersekolah di sana totalnya? Kalau tahun ini kan peralihan, jadi belum ini ya. Kalau target kita tahunan itu 100 orang, itu semua siswa 100, karena kemampuan manajerial kita cuma sampai di situ. Dan lebih banyak atau memaksakan perbandingannya lebih dari 1/5, 1 guru 5 siswa, itu bisa bahaya, makanya kita keep di situ. Jadi nggak main di kuantitas, mainnya di kualitas. Nah, yang tinggal di asrama 50, yang sisanya lokal Pangandaran, yang tersisa yang nggak keburu pulang, karena memang pada jauh-jauh dari pedalaman, dari daerah-daerah yang terluar, itu tinggal 22 orang sekarang yang di asrama. Rasionya adalah 1 guru, 5 siswa? Idealnya sebetulnya sampai ke 1 guru 3 siswa pendampingan itu. Cuma kan dari sisi manajerial itu agak ini ya, agak ya bisa dibilang mahal juga ya kalau sampai 1/3 gitu loh. Makanya kita sampai 1/5, walaupun pada pendampingannya itu bisa dilakukan pendampingan acak gitu. Jadi sistemnya sebetulnya kenapa ada seperti itu, karena fungsi gurunya di sini diubah, definisi gurunya. Nggak kayak dulu ya, jadi kayak guru ngasih ilmu ke siswa, nggak kayak gitu. Guru itu cuma 2 tugas utamanya, menjaga motivasi tetap tumbuh, sama menjaga rasa ingin tahu supaya tetap menyala. Udah gitu aja. Jadi banyak guru-guru di sekolah kami itu yang istilahnya anak-anak muda yang bahkan usianya pun di bawah 27 tahun itu banyak banget. Jadi saya tuh paling tua sebetulnya kalau di jajaran guru ya. Dan belum nyampe 30, maksudnya belum lewat. Loh, ini kan sekolah SMK kan? Berarti kan stratanya sekolah menengah atas kan, SMK kan? Kalau dulu ya sama seperti SMA, kalau sekarang di bawah Dirjen Vokasi. Jadi di ininya tetap levelnya sama, cuma di bawah, kalau di kementerian itu yang ngurusnya itu Dirjen Vokasi, bukan Dikdasmen lagi. Iya, Pak, paham. Tapi kalau misalnya tugas gurunya lebih kepada motivator dibanding sebagai edukator gitu ya, memberikan ilmu-ilmu gitu, apa nanti nggak balance antara skill, knowledge dengan motivasi atau keinginan?
Orientasi sekolah kita itu, nah ini agak berbeda memang dari orientasi sekolah lain ya. Jadi kita konsen di jurusannya multimedia kan. Ya. Tapi kita punya program namanya kelas multikultural, ada program ekologi, dan sekolahnya itu benar-benar melibatkan banyak publik. Nah, dari konsekuensi dari pilihan-pilihan itu tuh banyak hal yang memang agak berbeda kalau dilihat dari sisi umum gitu ya. Kayak misalnya tadi pertanyaan tentang guru, sebetulnya kita tuh nggak cuma fokus ke pengetahuan. Ada yang lebih penting daripada ilmu pengetahuan, sebetulnya pengembangan karakter, values di situ. Jadi yang kedua baru pengetahuan, ilmu pengetahuan, yang ketiga skill. Nah, SMK itu kan kejuruan, skill. Jadi kita ngegarap ketiga hal itu bersamaan, cuma yang lebih menonjol, yang lebih kita dahulukan adalah karakter. Nah, karakter manusia salah satunya itu kan ada yang gigih dalam mempelajari sesuatu atau karakter pembelajar. Nah, kita sedang mengkondisikan supaya guru itu bukan kayak orang yang tua banget atau yang ahli banget kayak gitu, sehingga siswa manut-manut aja apa yang didengar dari gurunya. Itu konsep yang keliru menurut saya, apalagi di zaman sekarang peradaban tuh nggak akan maju kalau mindset orang kayak gitu terus. Karena di mana-mana penemu itu dia nggak ada gurunya gitu loh. Bahkan gurunya pun nggak ngerti apa yang dilakukan sama siswanya. Itu kan logiknya kayak gitu kan. Jadi nggak mungkin dong ada penemu listrik gitu, terus gurunya udah paham listrik, kan nggak gitu. Justru dia melampaui gurunya. Jadi posisi guru di sana itu bukan berarti motivator kayak ceramah-ceramah kayak gitu terus, enggak, justru mendampingi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang lebih sulit karena sekolah kita ini terintegrasi sama masyarakat. Kadang belajarnya pun di kebun, di rumah warga, manjat pohon, ke hutan kayak gitu, sepedaan. Itu tidak melulu di sekolah, malah kami haramkan lah kalau lebih dari 30% di dalam kelas itu mendingan udah sekolahnya dihentikan, belajar tuh di luar gitu. Jadi lebih fokus ke luar kayak gitu. Makanya kita mencoba bangunan-bangunan di sana juga di tengah-tengah warga, kita bikin saung nih, ruang kelas di tengah rumah warga kayak gitu. Oke, sekolah alam gitu ya berarti ya, mirip-mirip ya konsepnya ya. Iya, sekolah memang nggak bisa lepas dari alam sih. Paham. Tapi kalau Tasya, kamu kan udah S2 kamu di universitas sangat bergengsi, Columbia University di New York. Kamu juga nilainya luar biasa. Konsep-konsep belajar seperti ini tuh menurut kamu lebih cocok nggak sih sekarang? Karena sekarang kita harus study from home gitu kan, semuanya harus dilakukan di rumah. Iya, pastinya sih. Ketika aku belajar di Columbia University juga, ya dosen itu sebagai fasilitator aja sih. Jadinya kebanyakan jadi dosen itu paling memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita berpikir secara kritis gitu. Kita sendiri yang mikirin, kita sendiri yang menemukan, oh ternyata ada problem ya dalam case ini. Kita sendiri juga yang harus mikirin gimana solusinya. Sementara itu dosen sebagai fasilitator aja gitu. Mereka mungkin sharing ilmu pastinya yang mereka ketahui, teori segala macam, tapi juga memberikan kesempatan untuk kita belajar real world cases gitu, kasus-kasus yang memang terjadi di kehidupan nyata. Kalau untuk ngomongin apakah tempat belajarnya itu harus di luar kelas kah atau di dalam kelas kah? Mungkin kalau untuk level S2 sih bisa di mana aja gitu kan. Kalau untuk level sekolah juga kayaknya semakin ke sini yang aku lihat kayaknya dari mulai anak-anak SD gitu ya, yang aku lihat ponakan-ponakan aku bisa aja tuh belajar di rumah gitu kan. Kemudian yang aku lihat dari aku berkunjung ke sekolah-sekolah di berbagai daerah di Indonesia, memang fasilitas pendidikan itu cukup penting dan tentunya cukup mendukung pembelajaran. Tapi yang namanya orang kalau misalkan semangat ingin tahu, ingin cari ilmu dengan keadaan yang apapun, sebenarnya mereka masih tetap bisa belajar gitu. Bagaimana membangun kondisi supaya orang-orang bisa semangat belajar aja sih, itu yang terpenting. Nah, sekarang kan lagi dikatakan new normal. Jadi new normal dalam bidang pendidikan kita belum tahu bagaimana cara anak-anak sekolah, dari anak-anak SD, SMP, SMA, kuliah, kita masih belum tahu bagaimana caranya. Tapi yang berarti dalam berapa? 3-4 bulan terakhir aktivitas pendidikan terhenti kan? Kurang lebih gitu ya kita sih. So, slowing down lah gitu ya. Slowing down lah gitu. Iya, oke, slowing down. Lebih benar dibanding terhenti. Terus sekarang gimana cara kita keep up dengan kebutuhan teknologi, kebutuhan ilmu kita kalau misalnya dunia itu seperti ini? Ini ke siapa dulu nih?
Ke Tasya dulu, lanjut. Nanti udah nggak sabar ya kalau gitu Tasya dulu, Tasya dulu. Kalau menurut aku sih balik lagi dengan adanya teknologi memungkinkan kita sih untuk bisa belajar gitu. Malah semakin banyak gitu skill yang bisa kita geluti karena selain misalkan kita mengerjakan pelajaran sekolah, pokoknya pelajaran-pelajaran yang wajib untuk kita kerjakan di sekolah, mungkin waktu luang kita bisa kita gunakan sekarang untuk belajar skill baru Ya. dari dengan platform. Terus orang-orang di rumah jadi banyak sharing tips apapun itu yang tadinya misalkan aku nggak bisa masak, aku jadi bisa masak sekarang karena di rumah aja. Yang tadinya nggak ngerti soal plant care, nggak pernah bercocok tanam di rumah, jadi ada skill baru gitu kan. Jadi sebenarnya kita dalam belajar itu nggak melulu tentang ilmu akademis yang kayaknya memang levelnya high level gitu, nggak melulu itu gitu. Tapi bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita baik secara skill maupun secara pengetahuan, secara karakter. Ya, berarti benar katakan Ai dong. Berarti yang pertama adalah karakter. Kalau karakter memang haus ilmu, karakter adalah tidak mau berada di comfort zone, selalu ingin meraih sesuatu yang produktif, berarti apapun kondisinya tuh nggak akan menghambat gitu kan? Banget itu sama Mas Ai tadi. Ya. Oke. Ai gimana tadi? Kayak udah nggak sabar nih jawab yang new normal ini. Kalau new normal sebetulnya antara iya dan tidak, karena di Pangandaran sendiri kalau siswa-siswa yang di sana itu wilayahnya itu memang wilayah relatif yang masih hijau lah, COVID, tapi protapnya tetap dijalankan gitu. Nah, terus kan di sekolahku itu ada siswa-siswanya itu memang nggak cuma satu suku ya, ada 24 suku dari 20 provinsi. Dan mereka kan belajarnya di sana tuh gratis itu, dari mulai tiket pesawat, makan minum, asrama, biaya sekolah sampai lulus lah, pokoknya sampai lulus gitu, nggak bayar apapun selama 3 tahun. Nah, Bentar-bentar. Ai, kamu ya, punya siswa 24 suku dari provinsi, ada 64 orang ya? dari 24 suku, 20 Ya. provinsi. Lah, terus ngapain 19 provinsi di luar Jawa Barat datang ke sana untuk sekolah khusus di SMK Bakti Karya ini? Nah, ini kan sebetulnya ada background-nya, Bang. Jadi sebelum tahun 2016 saya tuh sering ke sekolah-sekolah gitu ya. Dan untuk ngajakin sekolah si anak-anak di sekolah itu mempelajari hal baru itu sulitnya minta ampun, birokrasinya inilah gitu. Ya. Sulit gitu. Nah, akhirnya saya sama teman-teman ngelola sebuah sekolah. Jadi pas mengakuisisi sebuah sekolah kan kita gegar juga kan, gegar budaya lah istilahnya, gegar sistem. Ya, berarti Tapi ada. menjalani itu, nah terus apa cita-cita ideal kita soal pendidikan itu tuh benar-benar langsung dipraktekkan. Saya juga dulu kan pernah sekolah dan tahu lah sebagai siswa mana yang kurang, mana yang enggak. Nah, begitu awal-awal di Pangandaran mau merancang sebuah program namanya kelas multikultural. Jadi siswa itu tuh semuanya dapat beasiswa kelas multikultural. Nah, si program itu tuh jawaban dari kegelisahan kita waktu itu. Pas begitu ke sekolah-sekolah, kita sering kan ke sekolah lain gitu, ada sekitar 40-an sekolah. Begitu nanya sama siswa lulusan SMA, SMK di daerah, kelas 3 yang baru lulus itu, kita tanya, temenmu paling jauh dari mana? Cuma dari kecamatan sebelah gitu. Nah, ini kan menyedihkan. Di daerah-daerah itu rata-rata orang sekolahnya di daerahnya itu. Ada sistem rayon dari SD sampai SMA, SMK itu di situ. Nah, sementara dunia begitu cepat, peradaban itu begitu banyak. Di Indonesia ada 1.340 suku ya, ada 700-an bahasa. Siswa sekolah itu cuma tahu satu, dan mending kalau cuma tahu tapi damai dengan yang lain gitu. Ini punya semacam cara pandang yang buruk terhadap orang yang punya background berbeda. Misalnya sama etnis Cina atau sama Papua atau sama yang beda agama gitu ya. Kenapa? Apalagi di saya bekas kejadian tahun 96 sampai tahun 2000 daerah Tasik itu ada pembakaran toko Cina, ada pembakaran gereja. Itu tuh masyarakat tuh belum terrekonsiliasi, dan itu perlahan-lahan diturunkan ke siswa-siswa yang belajar di sekolah itu. Pada akhirnya mereka nggak tahu menahu, interaksi belum gitu, tapi tahu-tahu udah ngejudge seseorang itu atau sebuah identitas itu berbahaya bagi dirinya gitu. Dan itu menurut gua nggak sehat untuk menghadapi zaman yang semakin terhubung, yang semakin konektivitasnya kan semakin kuat, terus pilihannya juga semakin banyak. Itu tuh nggak bagus. Apalagi kita nih Indonesia, ngomongin Pancasila hampir setiap Senin dibacain gitu. Pancasila satu, bla 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 kayak gitu. Terus ngomongin Bhinneka Tunggal Ika, ngomongin dari Sabang sampai Merauke, orangnya nggak pernah ketemu.
Kalau Iya. kita analisa kapan mereka ketemu, itu kalau di kota-kota oke lah, sering mungkin ketemu dengan orang yang berbeda suku misalnya, Mhm. atau berbeda agama. Tapi kalau di daerah-daerah, sangat menyedihkan. Apalagi sampai ke daerah-daerah pelosok, itu tuh mereka nggak tahu. Bahkan yang lucu ini, yang dari Papua, orang dari Papua gitu, dari Papua Barat, sesama orang Papua itu nggak ngerti sama sekali. Bahasanya nggak ada irisan sama sekali, Iya iya, dan banyak. yang lebih konyol itu adalah, "Oh, kami berbeda ya, kami bukan dia," gitu. Sementara kita orang Jawa ini melihat orang Papua itu cuma satu suku, padahal mereka ratusan suku. Yes. Nah, bagiku itu sebuah problem yang kalau tidak dipertemukan, itu Ya. tuh akan jadi bom waktu terus-terusan. Nggak menutup kemungkinan terjadi di Amerika sekarang, itu terjadi juga di kita. Kita sudah mengalaminya, konflik agama, Ya konflik ya. ras kemarin baru-baru ini. Terus Ya konflik ya. agraria, konflik apalagi karena kepentingan politik gitu ya, orang-orang yang jadi kayak Tom and Jerry gitu. Nah, Ya, ya. di situ, waktu itu tahun 2016 kami membuat, ya udah kita pertemukan aja orang-orang tuh, biar apa, biar hidup Diterbangin dari bareng. luar pulau ke sekolah. Iya, coba bayangin sekarang 24 suku, dia cerita menjadi duta dari sukunya masing-masing, bercerita tentang, "Bapak, itu di sana itu tidak ada listrik, kami tidak pernah melihat listrik." Coba Hmm. bayangkan satu siswa dia bercerita tentang listrik, sementara orang di Jakarta, dari mulai hamil aja udah pakai USG gitu, udah pakai Iya listrik. iya iya. Dan itu tuh jomplang banget, belum sistem pendidikannya. Yang sekolah di Papua misalnya di salah satu sekolah itu, yang gurunya itu cuma satu, sampai lulus SMP itu yang rajin itu cuma satu gurunya. Iya iya. Dan ini tuh fakta yang tersembunyi tapi banyak angkanya gitu, jutaan. Nah, setelah itu ya udah kita berikhtiar membuat sebuah model sekolah yang terhubung, tapi siapa yang mau danain ini? Nah, akhirnya kita buka, publik lah yang sebetulnya bisa mengintervensi sekolah. Kalau publik nggak bisa masuk ke dalam sekolah, wah Ya. itu udah ancaman peradaban banget. Karena apa? Yang ada di luar sekarang itu yang apalagi yang berkaitan dengan dunia IT, itu tuh Ya. orang-orang yang update-update-nya pelakunya. Bukan guru di sekolah. Kalau guru di sekolah ngasih perspektif, dia aja nggak ngerti gitu. Terus terang aja, dia aja nggak pernah jadi executive manager, nggak pernah jadi apa. Dan dia nggak pernah ngerti manajemen korporasi, apalagi tata Ya. peradaban dunia lain gitu. Keliling Ya. Indonesia aja mahalnya minta ampun, bagaimana memahami suku-suku yang lain. Paham paham. Problem-problem itu ngumpul di dalam sebuah cita-cita, akhirnya kita bikin namanya kelas multikultural. Makanya siswa itu bisa hidup bareng, saling gali satu sama lain, jadi duta Ya. satu sama lain, dan punya kebanggaan. Ini loh Indonesia, ketemu kita. Benar, keadilan sosial tuh ya dalam satu sekolah tuh Pancasila tuh keadilan sosial dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Tasya juga Ya, kita nih, Tasya kan udah jalan-jalan melihat sekolah, membantu sekolah ke berbagai banyak lokasi gitu ya. Ada cerita mengenai seperti ini nggak sih, toleransi maupun juga akses pendidikan yang tidak merata, pasti banyak Iya, ceritanya. jadi kalau untuk akses pendidikan kali ya, aku pernah pernah jalan-jalan, gimana maksudnya pendidikan itu dan juga akses dan juga fasilitas pendidikan itu juga mempengaruhi peradaban, mempengaruhi kehidupan gitu kan. Jadi waktu itu, kenapa ini salah satu inspirasi aku juga, kenapa aku waktu itu sempat ke Sumba dan juga bikin project, fasilitas produksi, Ayo. energi di Sumba, untuk satu sekolah karena pertamanya aku waktu itu pernah jalan-jalan ke Nusa Tenggara Barat. Hmm. Itu cuma 3 jam dari resort yang mana aku, menginap resort yang luxurious gitu ya, 3 jam dari situ ada satu desa yang benar-benar belum teraliri listrik, tidak memiliki akses ke air karena, pipa air mereka dirusak babi dan mereka nggak punya, daya, nggak punya resources untuk ngebetulin pipanya itu. Jadi mereka itu mandinya aja pakai, air tadahan hujan dari 3 bulan yang lalu. Kebayang itemnya kayak gimana, itu udah bener-bener disebut air tuh juga miris gitu ya. Terus, ketika aku di sana, karena nggak ada fasilitas listrik, terus juga kalau mau sekolah harus jalan kaki sekitar 2 kilometer, menanjak gunung, melewati lembah gitu kan. Jadi ketika aku di sana, mungkin karena aku datang, waktu itu aku juga bersama beberapa kru TV gitu ya, karena mau ngajar di sana, mereka udah tahu gitu kan, "Ini Kak Tasya ini siapa?" Gitu kan aku tanya, "Ada yang kenal nggak sama Kak Tasya?" "Kenal, ini Kak Tasya." "Kak Tasya tuh siapa?" "Penyanyi dangdut," katanya gitu. Jadi mereka asal nyeplos aja gitu kan. Terus aku nanya lagi, Apa gembala? basic basic knowledge deh gitu ya, informasi umum gitu. Eee, "Tahu nggak siapa presiden Indonesia?" Mereka diem loh.
Kak Tasya katanya. Jadi bahkan informasi umum aja gitu ya mereka tuh nggak dapat gitu aksesnya. Yang tahu hanya beberapa mereka yang memang memiliki akses ke sekolah. Kemudian ketika aku ke Sumba juga mengenai akses, aku juga ngelihat betapa amazed-nya mereka bahwa dan mereka tuh sendiri nggak tahu gitu ya ternyata di luar sana tuh ada banyak orang yang peduli terhadap pendidikan, ada banyak orang yang peduli terhadap pendidikan yang merata, kualitas pendidikan yang merata, tapi mungkin beberapa belum sampai ke tempatnya gitu. Jadi begitu aku datang ke tempat mereka, mereka tuh amazed banget, mereka sama-sama berdoa waktu aku di Sumba gitu ya, karena mereka Kristiani gitu kan, mereka jadi, "Ya Tuhan terima kasih, ini merupakan keajaiban-Mu ya Tuhan, karena Kak Tasya yang biasanya kita lihat di televisi, sekolahnya di Amerika, kenapa bisa nyampe ke sini, itu hanyalah keajaiban-Mu." Dan di situ aku kayak ngerasa bener-bener, ya ampun bener-bener kayak kedatangan kita, uluran tangan kita kepada mereka, kepedulian kita itu tuh merupakan salah satu keajaiban gitu bagi mereka gitu kan. Jadi yang aku lihat, betapa banyak sebenarnya orang yang semangat untuk belajar, semangat untuk, mendapatkan ilmu, tapi mungkin terbatas dari akses, dan juga ketidakmerataan gitu, dan ya semoga dari talk show kita kali ini, dari, orang-orang seperti Mas Ai gitu ya, lebih banyak lagi, anak-anak muda yang bisa tergerak untuk benar-benar terjun gitu ke mereka dan mengulurkan tangan supaya mereka yang memiliki semangat untuk belajar, untuk bisa memberikan, kehidupan yang lebih baik lagi buat keluarganya, yang bisa ceritain lebih banyak informasi lagi buat keluarganya, itu bisa bisa terfasilitasi Oke, sekarang gitu. pertanyaannya seperti ini, misalnya banyak yang terinspirasi untuk melakukan hal yang sama seperti, Ai, kemudian seperti Tasya gitu kan. Ai kan mendapatkan bantuan dana kegiatan dari Satu Indonesia betul ya, karena program yang menurut saya hebat sekali, program seperti ini gitu kan. Dan juga Tasya, Tasya punya pamor, Tasya punya platform, Tasya punya follower, Tasya punya apapun yang bisa membuka mata orang, seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah pada saat orang-orang tidak punya akses atau ketenaran atau uang, terus kenapa harus mereka lakukan gitu? Kenapa ini penting banget untuk dilakukan bersama-sama oleh Nah masyarakat ini nih, Indonesia? eh, Tasya dulu ya. Nggak apa-apa, Ai juga deh. Ai ini nggak sabar. Kayaknya Kalau aku menurut gue bisa jadi terinspirasi gitu kan, jadi silakan Mas. Iya, Mas Ai kayak nggak sabar gitu. Gimana? 2016 itu Mas, saya itu akses nggak punya, jaringan nggak punya, terus yang saya punya itu hanya kepercayaan dari teman-teman sekomunitas sama warga masyarakat. Dengar, Mas Jadi Ai kalau saya ngadu kenalan deh. uh, Mas Ai itu dulu ngapain sih? apa ya kerjaan, Ngapain? Kerjaannya itu nah, ngapain? saya lulus kuliah tuh tahun 2012, terus waktu itu saya sempat di Timor Leste jadi asisten program televisi di radio et televisión de Timor Leste. Oh Nah, gitu. justru saya berubah banyak tuh di sana gitu. Jadi saya Hmm. menemukan kalau lagi ke kantor itu lihat ada semacam saung gitu loh, apa tuh Iya, iya. tenda, Iya. tapi kosong, selalu kosong. Cuma ada 4 papan tulis di setiap sudut, ada kursinya. Nah, Oke. saya nggak pernah tahu selama sebulan. Baru setelah sebulan saya diajak main sama anaknya Rolemos. Saya diajakin main terus, oh kayak gini. Jadi orang-orang tuh menggunakan relawan-relawan belajar bahasa Inggris. Oke. Begitu pulang ke daerah sendiri, nggak ada sama sekali yang belajar bahasa asing, nggak ada sama sekali relawan yang stay di situ. Ya. Orang-orang Indonesia sendiri yang lulusan perguruan tinggi ternama, itu tuh nggak ada yang ke daerah gitu ya. Saya waktu itu kan belum kena Mbak Tasya, kalau kena saya panggil ke Pangandaran. Itu tuh susahnya minta ampun nyari guru itu ya. Nah, Betul. akhirnya mulai dari situ, nah merangkailah di situ. Saya juga nggak punya apa-apa. Saya cuma punya bisa membaca, oh ini masalah. Tapi kalau masalah itu cuma dituliskan, dibikin buku, berharap ada orang yang baca terus ada orang yang bergerak karena buku itu tuh terlalu lama. Makanya apa yang saya lakukan adalah ya saya bergerak aja langsung gitu, Ngapain? memperbaiki sekolah yang menurut saya tuh ada problem nih di sekolah dan ini harus diperbaiki langsung gitu dengan tangan langsung. Tentu Hmm. saja nggak di backup dengan popularitas, apalagi duit. Waktu itu kita untuk nyari internet aja ngebuzzer gitu pakai platform crowdfunding. Waktu itu kita ngumpulin tiket pesawat untuk siswa itu tuh bawa 5 laptop sama 5 guru itu ke kecamatan sebelah nyari sinyal internet. Nebeng di sebuah sekolah yang ada sinyal internetnya. Kalau waktu itu nggak ditolongin kayak gitu, nggak bisa itu. Makanya dukungan dari orang-orang terdekat itu juga penting, kerja keras juga penting. Kan yang dibutuhkan itu 3 daya ya. Daya kreativitas itu jadi pembuka tuh. Tapi kalau nggak punya daya tahan, Hmm. kreativitas itu cuma seumur jagung, cuma
ya 2-3 tahun berhenti kayak gitu. Nah, tapi harus ditopang juga dengan ketiga, daya dorong. Makanya saya kemarin ada yang ngedaftarin di Satu Indonesia Award. Satu Indonesia Award ini salah satu yang menjadi daya dorong saya. Jadi kreativitasnya tetap dijaga, daya tahannya tetap kita yang punya gitu, tapi daya dorong itu dari berbagai macam pihak. Makanya saya sekarang lagi mendorong publik masuk ke dalam sekolah. Ada 130.000 sekolah yang sudah terakreditasi dan mereka lepas dari pantauan publik, tanda petik. Publik tuh nggak bisa. Kita nyiapin peradaban lewat anak-anak di masa depan, pendidikan kita harus bagus, sementara publik sendiri nggak tahu gurunya ngajarin apa, siswanya belajar kayak gimana. Yes. Makanya ini ada problem yang begitu penting gitu ya untuk segera diselesaikan. Publik itu harus terlibat, jangan cuma diwakili tanda petik sama komite sekolah yang datang ke sekolahnya cuma setahun 2 kali, itu pun cuma ngomongin kelulusan kayak gitu. Jadi bagi saya ada pola komunikasi, ada pola sistem pendidikan yang juga harus diubah, nggak cuma kita menjalankan praktek pendidikannya. Kalau praktek pendidikan iya, sekarang sekolah kami sudah online seluruhnya. Mau pakai daftar hadir, absensi sudah pakai QR code, terus ada komputer based test, itu udah online. Selain ujian nasional yang sekarang diberhentikan itu, kami sudah online, yang bisa di-online kan online untuk mempermudah. Nah, tapi di luar itu justru pendidikan kewargaan yang paling penting. Makanya kami bikin namanya Kampung Nusantara. Ada 35 rumah sekarang udah di mural kayak gitu, mural Papua, Sulawesi, Kalimantan. Padahal mereka orang Sunda yang dulu tuh anti banget sama orang-orang yang berbeda gitu. Nah, sekarang rumahnya udah di mural dan udah bisa bikin homestay. Terus apa nilai pesan pentingnya? Itu tuh sebetulnya simbol. Secara simbolik ngajarin sama anak-anak yang punya rumah itu bahwa Papua itu saudara kita loh. Kalimantan itu kita loh. Jadi nggak relevan lagi konflik suku, konflik agama di masa depan. Gitu. Pengennya sih seperti itu. Dan itulah gunanya pendidikan. Pendidikan itu kalau dari dimensi kebudayaan gitu ya, hanya satu dari 7 unsur kebudayaan yang lain. Itu kalau kata Kuncara Ningrat. Nah, sekolah pada prakteknya sekarang bertentangan dengan itu, Mas. Contohnya nih, ada tetangga hajatan atau ada musim tanam di situ sama musim panen. Orang tuh nggak ikut, anak dari TK sampai S1, kalau misalnya ada hajatan, kalau ada hajatan di kampung kan nggak kayak di Jakarta, Sabtu Minggu. Kalau di kampung kan hajatannya sesuai weton kan. Nah, kalau misalnya hajatannya hari Senin, terus dia mau bolos, atau mau izin, nggak bakal diizinin sama sekolahnya, agak sulit lah mempercayai sekolah bisa mengizinkan itu. Nah, ujungnya apa? Transfer value dari masyarakat, dari lingkungan masyarakat yang mengandung begitu kaya unsur kebudayaan, itu lepas di kepalanya anak-anak muda. Sehingga kita patut bertanya begini, satu suku aja Mas, ini kita punya 1.340 suku. 700-an bahasa, satu suku satu bahasa aja, kita nggak tahu itu dibentuknya kapan. Kreatif banget tuh orang yang bikin bahasa itu. Iya, paham. Kita nggak tahu berapa, masyarakatnya butuh waktu berapa lama. Kearifan lokal tuh jangan sampai terpisah dengan sistem pendidikan, karena itu kan karakter sana. Nah, Tasya juga punya tadi, kira-kira seperti itu perspektifnya Ai nih. Kalau perspektif kamu? Ya tadi kan pertanyaannya gimana sih, kenapa sih gitu, kalau mereka anak-anak muda di luar sana walaupun mungkin belum punya istilahnya aset gitu ya. Banyak, betul ya. Aset dari platform kah atau aset as in resources lah ya, resources untuk bergerak. Kenapa mereka harus bergerak gitu kan? Itu tuh aku nggak bisa, I cannot speak about you gitu. Aku tuh nggak bisa berbicara mengatasnamakan kalian gitu. Jadi kalian sendiri yang harus find your reason gitu. Kenapa kalian mau berkontribusi buat pendidikan? Kenapa kalian mau berkontribusi buat Indonesia ini? Aku tuh nggak bisa mendikte kalian gitu. Itu cara pengajaran yang salah. Kalian sendiri yang harus merasakannya. Kalian sendiri yang harus bisa membangun rasa empati dengan cara apa nih? Dengan cara mainnya jangan di situ-situ aja lah sis, mainnya jangan di situ-situ aja lah bro gitu kan. Jadi keluar dari zona nyaman kalian sendiri yang harus bisa merasakan gitu. Kayak aku, kalau aku mainnya di Jakarta doang ya aku bakalan gini-gini aja gitu. Tapi karena aku kebetulan mendapatkan kesempatan ataupun mencari kesempatan untuk mungkin belajar di luar negeri ataupun mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di luar sana, banyak loh organisasi-organisasi yang membutuhkan volunteers di bidang pendidikan. Mungkin kalian bisa start dari situ, karena apapun sumbangsih kalian, sekecil apapun, itu bakalan bermanfaat banget bagi sesama gitu. Sesimpel kalian coba mungkin ngajarin anak-anak jalanan tentang pelajaran yang kalian mungkin kuasai gitu. Nggak usah pelajaran deh, mungkin skill apa yang kalian bisa, bermusik kah, ataupun
bahasa Inggris kah, bahasa Mandarin kah, apapun itu, kalian sendiri yang harus membangun empati dan juga membangun alasan kalian kenapa harus membangun Indonesia gitu. Jadi aku nggak bisa berbicara dan juga nggak bisa mendikte teman-teman yang lagi nonton nih, ayo Ya. harus ini, harus itu. Nggak bisa gitu, harus kalian sendiri yang punya reasons kalian masing-masing. Nah, sekarang pertanyaan saya sama kamu, Tas, kenapa kamu harus ngerjain ini gitu ya? Kamu kan bisa fokus untuk acting, kamu bisa fokus untuk nyanyi, kamu bisa fokus untuk sekarang menjadi seorang ibu. Ibu Arasya kan ya? Iya, Hai, Arasya. Mami Arasya. Kamu kan banyak hal gitu ya yang bisa kamu lakukan untuk di bidang seni gitu kan, karena kamu adalah seorang seniman, entertainer. Nah, kenapa kamu mau segini? Kamu sih, kayak kita pernah ngobrol ya, kamu kan yayasan pakai duit sendiri juga kan? Kamu ke yayasan pakai duit sendiri, kamu suntik duit sendiri, terus kamu sekarang jalan-jalan. Kenapa? Why? Why? Iya, banyak banget yang nanya. Kayaknya setiap apa yang aku lakukan tuh kenapa sih ditanyain mulu ya? Kayak, kamu kan udah jadi artis, ngapain lagi sekolah? Itu tuh pertanyaan yang paling Ya, sering. ngapain sekolah? Ngapain sekolah ya kan? Terus kamu kan udah sekolah, terus ngapain lagi mesti ini, mesti itu. Nah, menurut aku, kalau untuk aku pribadi ya, alasan aku pribadi, yang pertama kenapa menempuh pendidikan dulu deh. Kenapa menempuh pendidikan? Soalnya aku sadar bahwa ketika kita menempuh pendidikan, yang kita serap itu nggak cuma ilmu pengetahuan aja, nggak cuma ilmu pengetahuan yang kita geluti, tapi pendidikan itu yang membangun karakter kita, membangun wawasan kita, pola pikir kita, bagaimana kita bisa make decisions, Yes. terus juga network kita juga berkembang, itu semua dari pendidikan. Oke. Terus yang kedua, kenapa peduli sih sama kegiatan-kegiatan sosial? Kenapa sih mau bergerak gitu ya untuk orang lain? Karena apa ya? Menurut aku such a waste of resources aja yang aku miliki gitu. Aku punya kesempatan untuk bisa reach out ke teman-teman yang mungkin membutuhkan bantuan ataupun teman-teman yang kurang disorot sama siapapun itu, yang kurang mendapatkan perhatian dan aku memiliki kesempatannya. Jadi yang terpenting adalah memanfaatkan kesempatan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Apapun pekerjaan kalian, apapun profesi kalian, apapun passion kalian gitu. Kalau kalian bisa memanfaatkan kesempatan yang kalian miliki, maka kesempatan itu bisa menjadi sesuatu yang nggak cuman berdampak pada diri kalian sendiri aja, tapi mungkin impactful juga buat sesama, buat teman-teman di luar sana. Betul. Ini berbeda dengan Tasya. Kalau Ai ini kan, oke, Ai ini kan bukan artis gitu ya, iya. Ai kan. Jadi kan pada saat dia berbuat sesuatu gini kan nggak ada apa? Sekarang Siap. kamu udah selebgram ya. Tapi kan sebenarnya gini, yang saya lihat banyak loh orang baik di Indonesia. Orang baik tuh ya yang sebenarnya aktif, ada para pejuang kemanusiaan, agen-agen perubahan, pejuang pendidikan khususnya yang bergerak dalam sunyi gitu kan. Seperti Ai kan kemudian dinotis sama siapa sih? Terus kemudian kamu kan didaftarin ke Satu Indonesia Award kan. Padahal kan bukan kamu kan yang apply untuk itu kan, Satu Indonesia Award. Ya. Waktu itu ada yang daftarin tapi lupa namanya siapa gitu. Tahu-tahu udah lolos aja gitu. Kalau Besar. kamu didaftarin sama siapa? Sama temen, sama kerabat, atau sama orang nggak dikenal? Waktu itu ada yang ngedaftarin, dikasih tahu namanya, cuma lupa namanya siapa. Karena memang yang panitianya ini dari Antara, kalau nggak salah panitia dari Antara, terus ngehubungin, Mas ada yang rekomendasiin katanya. Untuk apa? Satu Indonesia Award. Apa itu? Saya juga baru ngepoin di sana kan. Oh ternyata ini ajang untuk mempertemukan orang-orang juga, orang-orang yang berarti sama berbeda. ya kalau menurut saya sih. Saya tuh sampai saat ini masih percaya di setiap pelosok daerah, di tiap daerah itu ada begitu banyak orang-orang yang bergerak. Masalahnya tinggal belum ketemu aja, belum berkolaborasi. Jadi kekuatan kolaborasi itu memang kayak ini Mas, kayak gerhana gitu loh. Jadi orang-orang mau bergerhana kalau bukan waktunya memang agak sulit gitu ya. Jadi ada waktu tertentu yang memang khusus dan bagi saya Satu Indonesia Award itu jadi kayak mempertemukan orang-orang yang punya passion dan itu tadi kan sama Tasya juga pendidikan itu networking kan, networking juga penting kan. Mungkin dengan Satu Indonesia ini, kalau saya dengar tahun lalu aplikannya atau para pengaju aplikasinya itu 8.600 lebih gitu kan. Berarti sedikitnya ada 8.600 yang dapat sharing pengetahuan, sharing tantangan, berkolaborasi, berbagi resources gitu kan dalam hal ini. Tapi pertanyaan saya, kamu menang dari Satu Indonesia Award dari Astra, kamu dapat uang dana kegiatan betul ya? Kalau dana kegiatan Kampung Berseri Astra segala macam memang belum tuh.
Cuma memang ada biaya dana apresiasi waktu itu. Saya diberikan dana sebesar 60 juta. Jadi para pemenang itu dapat 60 juta. Makanya saya langsung balik ke daerah itu, beli tanah, bikin saung bangunan untuk Kampung Nusantara. Makanya sebetulnya dibalikin lagi karena saya ngerasa ini pun bukan karena saya, ini kerja kolektif orang-orang. Makanya ya udah balik aja ke sana, bikin aktivitas baru di sana yang bisa lebih mempertemukan orang-orang. Saungnya apa coba? Nah, dikasih nama Saung Satu Indonesia. Jadi nanti Tasya, Mas Robert juga bisa main ke sana, kita bisa geletakan lah di Saung. Ada pelatihan batik, ada macam-macam kegiatan di sana yang saat ini kegiatan kayak gitu tuh dianggap nggak penting, padahal itu buset keren banget itu orang-orang yang bikin budaya itu keren banget memang. Kita tinggal ngejaga, ngembanginnya dan menurut saya ini kesempatan yang kalau tadi Tasya cerita seperti itu, oke, nggak bisa nyuruh memang, tapi saya cuma bisa ngomong begini, lakukan apa aja yang memang ingin dilakukan, karena saya melakukan ini pun ini kepentingan pribadi saya loh, serius. Jadi bullshit lah itu ngomongin bangsa negara, ini ngomongin saya tuh cuma nggak mau 10 tahun 20 tahun lagi hidup di zaman yang intoleran, yang diskriminatif, yang penuh konflik, yang penuh huru hara, nggak mau. Jadi anak saya juga nggak mau gitu. Paham. Kayak gitu, kalau nggak gini aja deh, saya langsung masukin Q&A ya, biar nanti kata-kata kerennya itu nggak keluar 2 kali ya. Jadi langsung saya masukin yang pertama, pertanyaan Q&A dari Ika. Nah, Ika ini bertanya, menurut narasumber, apa langkah konkret yang harus dilakukan dalam bidang pendidikan untuk mengatasi krisis toleransi yang terjadi di Indonesia? Kita mulai dari Ai dulu deh. Tadi Ai diterusin aja, baru saya ke Tasya. Oke, langkah konkretnya sebetulnya apa yang sedang saya lakukan juga gitu loh. Ada begitu banyak cara, banyak metode yang teman-teman bisa pilih sesuai dengan masalah yang dihadapi masing-masing. Jadi tetap persoalannya itu ada di dalam diri sebetulnya. Kalau diri Anda sendiri merasa bermasalah di numerasi, di literasi misalnya, ya nggak apa-apa garap di situ. Kalau saya kenapa garap di isu toleransi kayak gitu, karena ini penting banget Mas Kak. Dalam setiap perbincangan di ahli antropologi sekarang, orang-orang tuh suka bilang dunia itu menghadapi sebuah problem tentang keragaman. Satu, keragaman itu bisa menjadi potensi konflik. Yang kedua, di balik itu keragaman bisa jadi potensi kreatif. Nah, yang pertama ini banyak yang garap. Membangun damai, membangun dialog, dan lain sebagainya. LSM bejibun lah ngomongin soal toleransi perdamaian. Tapi mempertemukan orang untuk menciptakan daya kreasi baru, ini yang jarang. Makanya saya undang dari siswa-siswa dari berbagai daerah itu untuk ketemu, untuk saling silang budaya atau tradisi yang ada di komunitas mereka untuk di-share ke yang lain, supaya jangan punah dan supaya berkembang. Kita punya begitu banyak aset di bangsa ini yang kalau kita lepas sekarang, kita nggak bisa minta aset itu balik dari sebuah tatanan masyarakat. Makanya jangan sampai sistem pendidikan merusak tatanan budaya. Jangan sampai huru hara politik merusak ketatanan budaya. Jangan sampai juga tanda petik materialisme yang berlebih gitu. Apa-apa karena duit, apa-apa karena sukses kantong pribadi. Sementara aspek lingkungan, aspek sosial, aspek budaya itu diabaikan. Bagi saya itu bencana kemanusiaan. Gitu sih. Tasya? Oke, pertanyaannya kan apa yang harus dilakukan dalam bidang pendidikan ya untuk mengatasi krisis toleransi yang terjadi di Indonesia. Mungkin memberikan kesempatan untuk para siswa untuk merasakan hidup di suku atau budaya yang berbeda dengan apa yang mereka rasakan sehari-hari. Kemudian seperti yang aku rasakan juga gitu ya, di Indonesia mungkin saya sebagai Muslim merupakan seorang mayoritas gitu kan. Sementara ketika aku di Amerika ngerasain tuh jadi minoritas. Jadi begitu pulang ke Indonesia terbentuklah rasa toleransi kayak, waduh dulu gue juga pernah nih jadi kaum minoritas, betapa sulitnya untuk beribadah, betapa nggak tersistem tuh kalau misalkan kita lagi sekolah terus mau sholat gitu, nggak ada tuh alasannya kayak pamit sholat dulu ya gitu tuh banget gitu kan. Kalau di sini disediain waktu gitu kan, kalau di sana enggak, belum lagi urusan ketika mau berpuasa atau budaya yang lain. Tapi itu membentuk toleransi gitu, bahwa oh ternyata budaya orang itu tuh banyak beragam, berbeda-beda. Kemudian juga
cara orang menyelesaikan masalah itu berbeda-beda. Cara orang memandang masalah itu bisa dilihat dari perspektif yang berbeda-beda. Jadi menurut aku yang harus dikembangkan dalam bidang pendidikan adalah pengalaman atau experience para siswa untuk merasakan bahwa Indonesia tuh beragam gitu, nggak cuma dari kegiatan seremonial aja, tapi kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa ngena banget tuh di hati para siswa. Yes. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Febri. Febri ingin bertanya buat Kak Tasya dan Kai, menurut kakak-kakak, bagaimana cara membagi ilmu, bagus nih pertanyaannya, bagaimana cara membagi ilmu kita, mengedukasi lingkungan tanpa terkesan menggurui? Nah, kita mulai dari Tasya dulu deh. Tas, kamu kan, kamu kecil, kamu tahu apa sih gitu kan? Kamu pernah Gimana caranya membagi ilmu kita tanpa terkesan tanpa menggurui? terkesan menggurui? Hmm. Caranya yang pertama, kalau untuk apa ya, untuk mengubah pola perilaku gitu ya, misalkan tentang lingkungan hidup deh gitu, karena aku kan banyak berkecimpung di kegiatan lingkungan. Yang pertama, yang paling efektif adalah memberikan contoh. Itu sih Ya. yang paling efektif gitu ya, nggak benar-benar nggak terkesan menggurui, tapi mungkin bisa menginspirasi gitu. Yang bisa kita yang harus kita ketahui adalah kita itu nggak bisa mengubah seseorang gitu. Kita tuh nggak bakalan bisa mengubah seseorang. Yang bisa kita lakukan adalah menginspirasi seseorang supaya dia tergerak untuk berubah gitu. Jadi gimana caranya kita bisa menyampaikan, kita bisa berbuat supaya orang terinspirasi, tidak merasa digurui, tidak merasa ofensif, itu mungkin dengan soft power yang kita bisa tunjukkan dengan cara kita masing-masing. Bisa melalui mungkin musik, bisa melalui apapun itu yang bisa kalian lakukan. Paham. Jadi teladan dulu ya, sebelum kemudian ingin berubah dulu sebelum orang lain ingin kita ingin orang lain berubah. Kalau Ai? Kalau saya sendiri ya sebagai individu, bagi saya pemahaman tentang keragaman misalnya atau pemahaman tentang apa yang saya lakukan di pendidikan sebetulnya justru mewujudkan konsep-konsep yang menurut kita sebetulnya ini relevan, tapi itu diwujudkan. Betul tadi urusan keteladanan memang penting ya, teladan untuk bergerak, teladan untuk mengubah sesuatu langsung gitu, dan nggak lepas tangan lagi. Memang itu yang jadi apa ya, yang sangat penting gitu dilihat orang gitu. Nah, tapi ini ada korelasinya dengan Satu Indonesia Award. Waktu itu saya juga kan anti lah begini-beginian, maksudnya ngomong di hadapan publik gitu terus apa ikut ajang-ajang kayak gini, saya ajang ini aja didaftarin orang gitu. Tapi begitu paham bahwa ternyata banyak orang yang belum terpapar dengan berbagai informasi yang sebetulnya itu menyentuh mereka. Nah, inilah saatnya untuk kayak mengamplifikasi suara kita keluar. Contohnya gini Mas, dulu ada juri di Satu Indonesia Award yang bertanya juga soal itu. Bagaimana sebetulnya istilahnya ngapain sih gitu, lu cuma dapat duit doang atau cuma ngapain di dalam ajang ini gitu. Waktu itu saya jawab begini, justru selama ini saya teriak-teriak di sekolah melakukan dengan contoh, kan kritik terbaik itu contoh ya, keteladanan gitu. Bukti nyata nih udah ada, tapi bukti nyata itu sama sekali nggak dilirik orang. Karena apa? Karena suara besar yang disuarakan oleh orang kecil itu tuh akan kecil. Tapi begitu suaranya kecil disuarakan sama orang yang besar, itu tuh jadi besar. Istilahnya kalau artis ngomong sekalimat aja itu didengar sampai ujung sono gitu loh. Tapi kalau kami ini yang setiap hari merasakan problem di dalam sistem pendidikan, yang merasakan problem di masyarakat, mau teriak-teriak itu kayak curhat-curhat doang gitu. Jadi ajang Satu Indonesia Award sebetulnya ini untuk meyakinkan orang bahwa ada loh perilaku baik. Apalagi sekarang di isu pendidikan, orang itu cuma aware dengan isu pendidikan di layar kaca, di televisi, itu cuma 3 momentum selama 1 tahun, 365 hari. 3 momentum itu pada saat berebut kursi di PPDB nih, tahun ajaran baru, pada saat coret-coret ujian nasional, habis kelulusan biasanya. Yang ketiga nih, ada guru yang dicubit, ada siswa yang dicubit sama gurunya, terus gurunya masuk penjara. Itu tuh isu pendidikan yang paling dominan di layar kaca, dan menurutku enggak banget gitu. Nah, makanya gimana ya caranya mengkomunikasikan ini ke orang banyak supaya tidak bermaksud menggurui gitu, tapi justru kita menunjukkan ini loh ada yang sedang kami kerjakan, dan kalau misalnya mau kolaborasi, ayo kami sangat menantikan itu. Apalagi isunya adalah isu yang nggak bisa ditunda-tunda lagi.
keburu konflik kita atau keburu chaos kita kalau tidak melakukan upaya sedikit pun. Dan bermimpi jadi Indonesia jadi damai, sementara kita nggak melakukan upaya-upaya damai, itu tuh nggak boleh juga mimpi kayak gitu. Nggak cukup IG stories, nggak cukup caption doang yang bagus-bagus gitu kan, harus ada aksinya. Ya, setuju. Ini pertanyaan terakhir, ini dari Putri Permana. Ini untuk KAI. KAI bagaimana akhirnya bisa menjadi penerima Satu Indonesia Award melalui sekolah multikultural? Apa yang harus dipersiapkan? Nah, bagaimana caranya nih? Nah, waktu itu saya terus terang ya, masuk 60 besar pas ditelepon itu masih kurang percaya. Ya. Baru begitu isi daftar gitu, daftar pertanyaan diisi terus disetorkan, masuk 24 besar, ada tim dari Tempo yang datang ke Pangandaran, 3 orang selama 3 hari. Ya. Mereka datang ke sana ujuk-ujuk gitu ngikutin aktivitas saya, ujuk-ujuk ngajak ngobrol, ujuk-ujuk ngambil minta izin ngambil gambar katanya, ngomong segala macam. Di malam di hari terakhir mereka nanya gitu secara jujur-jujuran lah istilahnya. Akhirnya konsep saya tuh keluar di sana semua. Kalau Mbak, gue ngelakuin ini, ada Satu Indonesia Award, gue tetap ngelakuin ini gitu. Ya, oke. Dan nggak mungkin gue kayak organisasi atau kayak komunitas di kota-kota, misalnya organisasi terancam, terus atau nggak ada duit, bubar, orang bisa pindah. Di saya, kalau ada sekolah bubar, itu aibnya itu bisa 7 turunan. Saya bilang, ini tanggung jawab peradaban aja, saya bilang ini. Nah, tapi kenapa saya ngikutin Satu Indonesia Award dan mau gitu ya, karena saya waktu itu terus terang lihat jurinya juga. Jurinya menurut saya cukup kompeten dan benar juga. Pada akhirnya saya diundang ke Jakarta untuk presentasi. Pertanyaannya justru di luar apa yang istilahnya umumnya orang tanyakan gitu. Nggak ada lagi ngomongin soal teknis pendidikan, teknis sekolah, dan lain sebagainya. Tapi lebih bertanya beyond itu gitu. Sampai ada hal yang sifatnya lebih personal. Prof. Emil Salim, saya ingat pertanyaannya. Ada begitu banyak pertanyaan, terus dia bilang, kamu punya keluarga, kamu punya masa depan, masa kamu gaji kamu cuma segitu-gitu aja. Terus kamu kapan ininya kan, kapan move on-nya. Terus ada pertanyaan lain, misalnya, ini program ini kan harus dilakukan sama pemerintah, kenapa kamu ikut-ikutan ke sana gitu loh. Apa kamu nggak percaya lagi dengan sistem yang berlaku sekarang gitu. Saya pikir pertanyaan-pertanyaan itu kan kayak memancing kita untuk, ini jebakan apa gimana. Tapi jadi tertantang. Makanya pas begitu lolos, ya udah ini momentum yang bukan kaleng-kaleng menurut saya. Jadi ya serius. Kalau masuk ke seleksi 14 besar, itu udah. Ini paham banget, karena kalau saya kan pernah bantu lah beberapa awarding gitu ya di institusi saya. Jadi ada maksud tertentu biasanya gitu, kan ada maksud untuk sponsornya nunggangin pamor, atau misalnya juga aplikasinya juga nggak bener, tapi kan yang ini nggak kaleng-kaleng. Kalau ini saya tahu, ini Satu Indonesia Award, itu nggak kaleng-kaleng gitu kan, jadi mencari benar-benar yang berimpact langsung dan juga dapat sustain impact-nya, jangan sampai kemudian kehabisan bensin kan, dalam hal ini kehabisan dana. Oke, kita ngobrol nih ngomongin masalah pendidikan tuh 2 jam, 2 hari juga nggak kelar gitu ya masalah Indonesia. Tapi setidaknya para audiens di sini udah merasakan bahwa kita bisa mulai dari hal yang sangat kecil, kita bisa mulai dari hal yang sangat yang remeh lah ya. Tapi kemudian akan terus menumpuk dan menjadi impact yang besar. Saya ingin meminta top words dari para narasumber di sini. Kita ladies first, kita mulai dari Tasya dulu. Tasya, top words kamu apa pada hari ini? Oke, buat teman-teman semuanya yang mungkin sekarang udah join, buat teman-teman pemudi Indonesia, selagi kita masih muda dan kita punya energi yang banyak ini, ayo kita salurkan energi kita ke hal-hal yang positif, hal yang produktif, dan hal yang memberikan dampak yang besar bagi banyak orang. Nah, kita kan anak muda nih, kita dianugerahi dengan yang namanya fluid intelligence. Jadi kita memiliki kapasitas untuk bisa berpikir kreatif, solutif, dan juga untuk bisa menangani problem-problem yang kompleks. Kata Einstein, we cannot solve problems by using the same kind of thinking we used to create them. Jadi, mari kita sama-sama semangat belajar, menempuh pendidikan, saling dukung satu sama lain, gunakan kesempatan, kreativitas kalian, supaya kita bisa memberikan solusi bagi masalah-masalah yang sedang dunia hadapi dan menjadi inspirasi bagi sesama. Keren. Ai, top words apa? Kalau saya di momen ini belajar
ingin berkolaborasi dengan Mbak Tasya, Mas Robert, dan audiens yang lain, karena perjumpaan tanpa ada aksi konkret nyata kolaborasi bagi saya itu menyia-nyiakan waktu yang tersisa. Saya sadar usia saya itu pendek lah, paling tinggal beberapa tahun lagi, itu pun. Jangan bilang gitu. Tapi dalam masa yang pendek ini saya pengen benar-benar ingin berkolaborasi dengan semua pihak. Jadi sebuah ide itu nggak mungkin menyelesaikan persoalan bangsa yang banyak, tapi banyak ide yang dikolaborasikan itu bisa mempercepat penyelesaian itu. Makanya saya percaya kewajibannya sebetulnya bukan untuk mencapai goals apa yang kita harapkan gitu loh. Nggak nyampe pun nggak apa-apa. Karena kita nggak wajib untuk menang gitu loh, istilahnya dalam berjuang. Kalau dalam perang tuh menang, dalam berperang itu tuh kita bukan tujuannya. Tapi kewajiban kita adalah kalau ada masalah di depan mata, jangan lari, jangan nunda, jangan nunggu, jangan percaya sama yang lain. Ayo lakukan, sama-sama lakukan secepatnya. Nah, terus saya punya harapan nih Mas. Jadi apa yang ada di sekolah kami ini, coba kita bayangin di setiap kabupaten kota saja ada 100 orang siswa saja yang belajar di luar daerahnya, menjadi duta dari budayanya masing-masing, lalu saling tukar pengalaman dan jadi jejaring pemersatu di suatu saat nanti. Kalau ini terjadi di setiap kabupaten, satu sekolah saja, satu aja, itu ada 50.000 orang belajar di luar daerahnya. Jadi kebayang nggak, di Merauke ada orang Garut sekolah di situ, ada orang Aceh sekolah di situ, atau di Aceh sendiri ada orang Bali, ada orang Halmahera, itu tuh menarik banget. Makanya mudah-mudahan lewat forum ini juga kolaborasi akan terus dibuka dan saya menantikan kolaborasi dari banyak pihak. Dan untuk Astra, terima kasih banget di momen yang penting bagi saya, ini hari lahir Pancasila. Pancasila itu bukan barang tua atau bukan barang museum. Pancasila itu adalah filsafat berpikirnya masyarakat Indonesia dan tujuan hidupnya justru orang Indonesia. Di momen ini Astra memfasilitasi saya untuk menyampaikan gagasan ini yang sebetulnya relate dengan urusan Pancasila. Jadi kalau ngomongin persatuan tanpa ada aksi-aksi nyata juga cuma bikin poster sama banner, ya itu bagus sih ucapan selamat hari lahir Pancasila. Tapi lebih jauh dari itu sebetulnya kayaknya Bung Karno dulu meminta aksi nyata ke generasi berikutnya untuk bergerak. Merdeka. Keren. Wah, keren banget. Kalau yang nonton kasih tepuk tangan dong ke dua narasumber saya pada sore hari ini. Thank you so much. Thank you so much. Saya senang banget dengar energi positif dari anak-anak muda Indonesia. Dan patut kita sadari karena kita sedang menikmati bonus demografi di Indonesia yang akan berakhir di tahun 2035. Satu generasi ini penting sekali untuk kemajuan Indonesia menjadi negara maju di masa depan. Thank you so much. Thank you so much. Terima kasih Mas Robert, Mbak Tasya, makasih banyak. Thank you.